Saudara, di hari terakhir di tahun 2025 ini, Kompas Bisnis masih menjumpai Anda dan kami akan merangkum apa saja dinamika yang terjadi di pasar saham Indonesia. Dan sepanjang tahun 2025, pasar saham Indonesia mencatatkan fenomena yang tidak biasa. Mulai dari rekor IHSG yang terjadi secara rally puluhan kali, manggungnya saham-saham yang berfundamental kurang menarik, hingga IPO yang mencuri perhatian. Ada pula saham-saham yang meroket hingga menembus lebih dari 12.000%, hingga saham yang terjun bebas ke dasar bumi. Semuanya berlangsung semarak sepanjang tahun 2025. Saudara, Kompas Bisnis kali ini akan membahasnya lebih lengkap untuk Anda. Yang pertama, kita lihat data rekor IHSG sepanjang tahun 2025. Nah, ini dia. IHSG, saudara, mencatatkan sejarah di tahun 2025 dengan mencetak rekor tertinggi sebanyak 24 kali. Padahal saat memasuki tahun 2025, IHSG sempat tertekan di level terendahnya di posisi 5.967 di bulan April. Posisi ini hampir menyamai level terendah IHSG pada 2021. Saat itu sentimen pasar terhadap rencana Amerika Serikat menerapkan tarif ekspor ke sejumlah negara termasuk Indonesia sangat menekan pasar. Bahkan IHSG mengalami trading halt saat terkoreksi 9,19% pada pembukaan perdagangan 8 April 2025. Namun setelahnya, saudara, kinerja pasar saham perlahan membaik. Bahkan IHSG mampu menyentuh rekor tertinggi pada perdagangan 14 Agustus di level 7.931. Setelah itu, IHSG seakan tidak terbendung mencetak rekor all-time high terus-menerus. Dan pada penutupan bursa di akhir tahun 2025, IHSG berada di level 8.646% dan naik 20,71%. Sedikit meleset dari target Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa di level 9.000. Gak apa-apa, ini juga sudah lumayan ya. Lalu sektor apa saja yang membuat IHSG bersinar? Kita lihat data. Nah, ini dia sektor saham paling bersinar di tahun 2025. Kalau menilik dari sektornya, saham-saham teknologi menjadi paling moncer pada tahun 2025. Ini emiten-emiten yang tergabung dalam IDX Tekno ataupun di sektor teknologi menyatakan penguatan signifikan hingga 135% selama 2025. Saham-saham seperti WIFI atau Wi-Fi, besutan konglomerat Hasim Joyo Hadikusumo melonjak hampir 700%. Kemudian ada juga DCII milik Toto Sugiri meroket 370%. Dan selain itu ada pula saham Inet yang terbang 941%. Dan juga ada CYBR yang melonjak 342%. Semua emiten ataupun saham tadi yang saya sebutkan ini ada di IDX Tekno ataupun di sektor teknologi. Kemudian sektor industri yang juga bersinar di tahun 2025 ini sebesar 110%. Ada juga infrastruktur yang naik ataupun tumbuh 82%. Ada juga yang naik ataupun bersinar di tahun 2025 adalah sektor energi sebesar 63%. Dan yang kelima ada basic material yang juga naik selama 2025 ini sebesar 61%. Dan saudara, kemudian saham mana saja yang paling moncer selama tahun 2025? Kita ke data selanjutnya. Nah, ini dia saham dengan kenaikan tertinggi di tahun 2025. Lonjakan paling ekstrim di Bursa Efek Indonesia terjadi pada emiten yang sebelah kiri saya. Ini ada UDNG. Ini yang paling tinggi milik PT Agro Bahari Nusantara yang bergerak di bidang budidaya udang faname. Ini tembus sampai 12.280%, luar biasa. Anda yang memiliki emiten ini dari awal tahun tentu sedang sumringah ya. Namun demikian lonjakan harga saham UDNG ini berbanding terbalik, saudara, dengan kinerja keuangannya yang masih rugi. Kira-kira kenapa ya? Kita bergeser ke saham yang dengan kenaikan tertinggi lainnya. Yang kedua, posisi kedua ini ada saham CBRE yang naik fantastis sebesar 5.057% dan memiliki dukungan sentimen korporasi yang lebih jelas karena adanya persetujuan penambahan modal. Sementara itu di posisi ketiga ini ada Koin atau dengan kode COIN. Ini yang melonjak 2.774%
yang menjadi sorotan setelah masuknya pemilik saham baru, yaitu adik dari Presiden Prabowo, yakni Hashim Joyo Hadikusumo. Nah, saudara, kalau tadi saham mana saja yang paling untung, selanjutnya kita ke saham mana saja yang paling ambles. Kita lihat di data berikutnya. Kita lihat ke data berikutnya, saham yang paling ambles di tahun 2025. Nah, ini dia merah semuanya. Saham yang terjun paling ekstrim terjadi pada CSMI yang turun ini minus 93% selama tahun 2025. Mengapa demikian? Karena menurut ekonom, saudara, emiten ini mendapatkan tekanan dari sisi operasional yang tidak lagi mengelola merek Texas Chicken. Anda mungkin sudah familiar dengan merek ini, begitu ada di mana-mana. Namun ini sentimen ini, CSMI tidak mengelola lagi Texas Chicken yang menjadi pertimbangan investor untuk hold atau justru cut loss begitu dan keluar dari investasi di CSMI. Hal ini menimbulkan ketidakpastian arah usaha yang ujung-ujungnya saudara kehilangan kepercayaan dari pasar. Kemudian ada juga yang ambles selanjutnya, yaitu saham dengan kode SAPX yang bergerak di sektor jasa dan juga logistik juga turut tertekan sebesar 81%. Kinerja yang tidak tumbuh sesuai ekspektasi pasar diduga jadi salah satu biang keladi yang membuat pasar melakukan penyesuaian. Dan yang ketiga yang ambles juga di tahun 2025 adalah saham Devi. Ini turun sebesar 79%. Emiten ini punya rekam jejak dalam status bermasalah dan terancam delisting. Meskipun kembali diperdagangkan, tampaknya masih kesulitan untuk memulihkan kepercayaan investor. Saudara, pemilik saham-saham ini tentunya harus banyak-banyak sabar ya, dan juga segera menentukan keputusan hold atau cut loss. Yuk kita tinggalkan dulu ini saham-saham merah, kita balik lagi ke emiten yang menghijau, utamanya yang IPO di tahun 2025 pada data berikutnya. Kita lihat. Nah, ini dia yang kembali menghijau adalah saham IPO paling cuan di tahun 2025. Selain menduduki posisi ketiga, saham dengan kenaikan tertinggi sebesar 2.774%, yaitu ada Koin. Koin ini saudara tercatat sebagai emiten IPO paling cuan nomor 1. Juga tercatat sebagai emiten IPO yang nomor 1 di tahun ini dan juga nomor 3 tadi kalau di keseluruhan sahamnya. Sementara di posisi kedua ini ada RLCO. Ini merupakan perusahaan pengolahan sarang burung walet yang cuan sebesar 680% atau lebih dari 6 kali lipat. Sementara yang ketiga ada Ratu. Ini emiten konglomerat sekaligus suami Ketua DPR RI Puan Maharani, Happy Hapsoro, yang melesat sebesar 586%. Kita lihat keempat di sini ada CDIA, saudara, bagian dari konglomerasi Prayogo Pangestu yang naik 552% sepanjang tahun 2025. Saudara, itu tadi rekapan yang terjadi di Bursa Efek Indonesia sepanjang tahun 2025 yang sudah melakukan penutupan perdagangan pada hari Selasa kemarin. Lalu sebenarnya apa saja yang membuat IHSG meroket di tahun 2025 dan mengapa ada saham dengan kenaikan harga yang ekstrim di tengah lesunya keuntungan, serta ada fenomena apa lagi sepanjang tahun 2025 di pasar saham? Kita akan bahas usai jeda. Tetaplah bersama kami di Kompas Bisnis. Anda masih bersama kami di Kompas Bisnis, saudara. Apa saja sentimen yang membuat IHSG terus meroket di semester kedua tahun 2025 dan mengapa ada saham dengan kenaikan harga yang ekstrim di tengah lesunya keuntungan dan bagaimana proyeksi pasar saham tahun depan? Kita bahas bersama CEO Advisor Provina Visindo, Praska Putrantio. Selamat pagi, Mas Praska. Selamat pagi, Mas Yan. Mas Praska, kita bahas fenomena yang luar biasa apa saja yang terjadi di pasar saham ini sepanjang tahun 2025. Yang pertama tadi ada rekor tertinggi IHSG yang berlangsung puluhan kali dan sebagian besar terjadi di era Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa. Analisis Anda, apakah ini ada hubungannya dengan kepercayaan investor atau ada sentimen-sentimen lain? Ya, baik. Jadi memang pergerakan IHSG di sepanjang tahun 2025 ini yang akhirnya bisa dikatakan ditutup ya cukup kuat sekali, returnnya sebesar 22,13% ya. Seperti itu dengan dana asing meskipun secara kumulatif masih tercatat
net sale 17,34 triliun. Namun kalau saya rekap sekitar 3 bulan terakhir ini banyak ditopang oleh dana asing yang masuk ya di kuartal 4 di sekitar pasar reguler 3 triliunan. Nah, bahkan dalam 1 bulan terakhir itu di pasar negosiasi dana asing masuk sekitar 10,72 triliun sehingga dalam 1 bulan terakhir dana asing di pasar saham kita secara total itu sekitar 11,49 triliun net buy seperti itu. Jadi artinya kita melihat bahwa tampaknya kepercayaan pasar itu mulai kembali pulih di memasuki semester 2 ditambah lagi dengan Menteri Keuangan yang baru meskipun awalnya sempat mungkin pasar sedikit apa namanya menunggu kepastian bagaimana gebrakannya namun dengan beberapa program likuiditas yang dikucurkan dan juga berbarengan juga dengan tren suku bunga Bank Amerika Serikat suku bunga the Fed dari Amerika Serikat yang melakukan pemangkasan sekitar 3 kali dan di tahun ini pun juga kita lihat sepanjang perjalanan 2025 BI 7 days repo rate juga dipangkas sebanyak 5 kali dari level 6% di 2024 hingga sekarang di level 4,75%. Artinya itu yang juga turut mendorong atau menjadi stimulus di pasar saham yang akhirnya mengalami all time high sekitar 24 kali di tahun 2025 ini dan tembus di level 8.700-an Hmm. tertinggi ya saat itu 8.760-an kira-kira seperti itu. Oke, berarti ada kepercayaan yang membaik di semester 2, kemudian dana asingnya juga mulai perlahan masuk, dan ada sentimen secara global juga yang mempengaruhi rally rekor all time high-nya IHSG di tahun 2025 ini. Kemudian kalau kita ngomong soal sektor nih Mas Praska, Kompas Bisnis tadi mencatatkan bahwa teknologi jadi sektor yang paling bersinar. Apakah Anda melihat ada pergeseran sektor yang paling bersinar dibanding tahun lalu? Ya, kalau kita bandingkan dibanding tahun lalu, kalau tahun ini, kalau saya review, yang menjadi top 3 best performance ya di tahun 2025 adalah teknologi, perindustrian, dan infrastruktur. Sementara kalau kita bicara di tahun 2024, itu pergerakan secara sektor tertingginya ditempati oleh sektor energi, properti, dan kesehatan. Tentu saja ada pergeseran di sini rotasi sektor. Nah, kalau kita akan melihat kembali pada perjalanan di 2025, sektor apa namanya tadi yang saya sebut sebagai sektor teknologi perindustrian ini banyak ditopang oleh saham-saham teknologi di antaranya kalau saya data yang saya miliki adalah seperti DCII, ada MLPT dan juga ada MTEK Buka ya kan. Hmm. Itu saham-saham teknologi yang mungkin kalau kita lihat di tahun 2024 tidak terlalu perform perform tapi tahun 2025 ini cukup dominan seperti itu khususnya di PT DCI Indonesia DCI. Nah, ini yang cukup mendongkrak dari sektor teknologi. Di samping itu untuk saham dari sektor infrastruktur kita melihat di sini ada Arco, ada Mora, ada Link ya kan, Excel dan Telkom yang juga kembali bangkit dari tren bearish itu juga turut menopang penguatan dari sektor apa namanya infrastruktur. Sementara kalau dari sektor perindustrian kita melihat di sini ada saham Astra dan UNTR ya dengan market cap tentu saja besar. Astra di sini tercatat menguatnya cukup signifikan sekitar 36% sepanjang satu Hmm. tahun 2025. Artinya saham tersebut ya cukup mampu melawan pesimisme ya karena Hmm. kita bicara industri otomotif di tahun 2025 ini kan tampaknya mengalami tantangan cukup besar di samping karena faktor daya beli dan juga persaingan juga kompetisi yang cukup ketat. Hmm. Namun Astra ditopang dengan outlook dari anak usaha yang masih positif ya ini membuat sama SCI mampu tumbuh sekitar 36,73% dan samping itu UNTR pun juga mampu bangkit ya di tengah tekanan harga komoditas batu bara mampu bangkit plus 10,17% itu yang membuat Hmm. akhirnya sektor perindustrian mampu bisa kembali positif menjadi top 3 performance tahun ini. Oke, kalau ngomong-ngomong soal sektor yang paling bersinar, ada juga saham yang memang tadi kita catatkan yang mengalami kenaikan yang cukup luar biasa. Ada fenomena luar biasa yang terjadi pada perusahaan yang bergerak di bidang budidaya udang faname dengan kode saham UDNG. Yang hingga kemarin ini secara tahunan kenaikannya lebih dari 12.000 yang mencatat 12.000% begitu, mencatatkan emiten ini dengan kenaikan tertinggi pada tahun 2025. Namun kita juga lihat laporan keuangannya ini tidak sejalan dengan keuntungan yang tercatat dalam laporan keuangannya. Menurut Anda mengapa demikian? Ya, baik. Jadi memang ada beberapa hal yang membuat mengapa banyak saham yang kalau kita lihat kinerjanya menurun atau bahkan negatif, tapi performanya naik luar biasa seperti itu. Dari pandangan saya melihatnya memang di sini ada beberapa fenomena. Yang pertama, mungkin investor melihatnya lebih kepada prospek ke depan, rencana bisnis atau apa rencana perusahaan dari emiten tersebut itu ke depan akan lebih menjanjikan ya, akan ada potensi pembalikan arah di tahun-tahun mendatang sehingga
meskipun saat ini performanya kurang bagus, ya kita melihatnya akan bagus sehingga pada saat harga yang belum terlalu banyak naik akan dikoleksi. Nah, itulah yang membuat sahamnya akhirnya naiknya luar biasa seperti itu. Itu yang Mhm. pertama. Yang kedua adalah kejenuhan market di saham-saham big caps. Jadi Hmm. saham-saham big caps kita bicara 2025, kita bicara contoh misalnya perbankan atau mungkin barang konsumer primer, Hmm. bahkan non primer pun retailer dan sebagainya ini kan pergerakannya ya saya katakan so-so, ada yang bahkan masih minus. Contoh perbankan juga yang biasa jadi andalan backbone market juga masih apa ya sideways ya, trennya dalam sideways jangka pendek, mungkin jangka menengah masih agak bearish seperti itu, sehingga akhirnya investor terutama retail mungkin akan menyenangi saham-saham yang secara pergerakan tuh cukup gesit ya. Terus Hmm. biasanya ini terjadi di saham-saham yang kapitalisasinya tuh lebih ke arah kecil hingga menengah, kira seperti itu Mas ya. Oke, berarti banyak juga investor yang berspekulasi di sini kalau kita melihat Ya. secara fundamental kan memang kurang menarik, tapi naiknya terus-menerus rally begitu. Ini juga yang saya catatkan, ini saham dengan kenaikan tertinggi ada juga CBR dan juga Koin. Salah satu saham IPO yang mencuri perhatian adalah Koin milik Hashim Joy Ya. Hadikusumo. Nomor satu saham IPO paling cuan dan juga peringkat tiga saham dengan kenaikan tertinggi di 2025. Apakah Anda melihat emiten ini seperti apa? Ya, baik. Jadi kalau saya rekap memang ada top 5 yang ditempati oleh koin ya, RLCO, CDIA, Ratu, dan Fore seperti itu. Namun koin yang nomor satu ya sekitar 3.780% ya dari harga IPO ya. Kalau di sini saya rekapnya. Nah, Hmm. koin ini memang kalau secara harga saham dan performance keuangannya bisa dikatakan cukup sejalan karena dari posisi minus ya kan realisasi 2004-2025 itu mampu mencatatkan laba yang positif, artinya secara pertumbuhan naik ratusan persen seperti itu, sehingga dengan prospek yang cukup bagus juga kan bergerak di bidang jasa investasi, Mhm. alternatif investasi, maka menurut saya ini menjadi hal yang cukup positif ya di tren di tanah air ya, di mana sebenarnya berinvestasi itu sudah bukan hal yang khusus lagi tapi sudah menjadi tren umum ya, lifestyle lah kalau boleh saya katakan, sehingga Hmm. minatnya cukup besar ke sana seperti itu. Oke, kita lihat juga di grafis berikutnya saham yang paling ambles di tahun 2025, Mas Praska, ini ada CSMI, Ya. ada SAPX, dan ada juga Devik. Anda melihat tiga saham ini, analisisnya seperti apa di tahun 2025? Ya, jadi ada CSMI, SAPX, dan Devi ya. Memang di sini saham-sahamnya itu kalau saya lihat di samping tidak terlalu liquid khusus di bagian apa namanya Devi ya. Hmm. Ini kan dengan rata-rata transaksi yang cukup tipis, performansnya tentu saja pastinya apa dipengaruhi oleh kinerja keuangannya yang bisa dikatakan kalau untuk saham Devi itu masih tertekan ya. Contoh, mengalami kerugian yang makin dalam di tahun 2025. Sementara kalau kita bicara SAPX ya di sini juga meskipun tidak mengalami apa namanya perubahan yang signifikan, performansnya itu cukup stabil-stabil aja, tapi kecil seperti itu untuk kinerja keuangannya. Maka Hmm. eh, emiten-emiten seperti ini, investor tampaknya mungkin dengan tren yang masih bearish ya di saham tadi, contohnya SAPX yang mengalami eh, penurunan cukup tajam di gambar yang saya lihat. Jadi membuat investor cenderung beralih ke saham-saham lain, dan saham si siapa namanya SAPX PT Satria Hmm. Antaran Prima ini mengalami pergerakan yang cukup sideways sepanjang dari bulan Mei sampai akhir tahun ini. Artinya tidak ada peminat yang lebih besar lagi seperti itu. Oke, kita kembali lagi ke IHSG, Mas Praska. Pada April ini IHSG mengalami trading halt hingga 9,19%. Ini dampak dari sentimen pasar terhadap rencana Amerika Serikat menerapkan tarif ekspor ke sejumlah negara waktu itu. Apakah hal semacam ini masih berpotensi terjadi di tahun depan ataupun di tahun 2026? Ya, jadi kalau apa namanya efek dari kemarin perang dagang itu kan cukup luar biasa ya, bahkan membuat kalau saya lihat dari sisi indikator makro, kurs kita tuh sempat melonjak sentuh 17.000 seperti di bulan Maret ya, akhir kuartal satu, sekaligus membuat indeks kita sempat mengalami koreksi ke titik terendah di level eh, dari data yang saya pantau di level 5.900-an seperti itu. Nah, ini menurut saya peluang untuk di tahun depan tentu saja sudah agak lebih minim ya. Hanya saja yang dikhawatirkan adalah sentimen geopolitik yang bisa melebar, yang mungkin membuat kekisruhan pasar ya. Karena secara apa kondisi ekonomi ini kan tampaknya semua bank sentral cenderung melakukan kebijakan yang sifatnya ekspansif ya, membuat bunga lebih rendah sehingga membuat arus dana investasi itu menjadi lebih banyak ke pasar modal. Nah, namun Hmm. ketidakpastian-pastian timbul karena geopolitik ini, terutama di masalah Cina dengan Taiwan, kita bicara Ukraina dengan Rusia, apakah
bisa stabil itu rencana perdamaiannya di Timur Tengah juga. Nah, ini yang menjadi catatan atau PR penting buat investor diperhatikan di tahun 2026 nanti, seperti itu. Banyak yang harus diperhatikan di tahun 2026. Namun jika berkaca di tahun 2025 nih Mas Praska, banyak sekali yang terjadi di pasar saham Indonesia, mulai dari rally IHSG yang tidak tadi sempat kita bahas, kemudian juga ada emiten yang benar-benar naiknya sangat tinggi dan juga ada yang turun sangat rendah begitu. Proyeksi Anda di tahun depan apakah IHSG masih akan berpotensi mencetak rekor all time high yang rally seperti di tahun ini, dan sektor apa yang kemungkinan akan bersinar? Tadi kita sempat membahas 3 sektor paling tidak yang bersinar di tahun ini. Bagaimana dengan di tahun depan? Ya, jadi kalau untuk tahun depan kita melihat indeks itu masih berpotensi tumbuh ya. Hanya saja catatan saya rawan koreksi jangka pendek dulu. Karena indeks kita itu sudah cukup kencang kenaikannya all time high dan secara teknikal pun sudah banyak menunjukkan indikator jenuh beli sebenarnya. Nah, sehingga di tengah kondisi laporan keuangan yang bisa dikatakan sudah sesuai ekspektasi beberapa emiten ya kan, ada yang memang membaik, ada juga yang memang sudah jelek ya kan. Harapan tahun depan itu bisa lebih baik lagi, tapi karena harga sudah di price in, maka tahun depan itu lebih rawan kepada fase distribusi menurut saya di kuartal 1 hingga 2. Sehingga rawan koreksi di tengah lagi, meskipun The Fed akan diproyeksikan berita terbaru itu memangkas suku bunga lagi tahun depan, tapi tampaknya pasar sudah apa ya, bisa dikatakan merespon lebih dini, dan tahun depan itu begitu nanti dipangkas suku bunganya, pasar akan cenderung mengalami koreksi. Nah, secara sektor mungkin saya melihatnya di tahun depan itu yang masih menarik adalah sektor dari komoditas pertambangan logam seperti itu yang pertama. Kemudian dari sektor perbankan. Nah, sementara terakhir mengikuti adalah sektor properti. Mhm, Nah, mhm. di mana sektor perbankan properti ini fokusnya lebih ke jangka panjang ya. Sementara kalau untuk sektor pertambangan logam ya ini menurut saya lebih ke jangka pendek menengah, kira-kira Oke, seperti itu. oke menarik. Dan Tadi yang ada tengah-tengahnya Mas sektor Praska, retail. Ya. menarik tadi Mas Praska menyebutkan bahwa komoditas perbankan begitu, termasuk sektor Ya. yang kemungkinan juga akan bersinar di tahun depan. Mengapa demikian? Mengingat di tahun 2025 ini perbankan termasuk yang redup, kalah dengan emiten-emiten terutama yang konglomerasi. Ya, jadi kalau dari pandangan saya memang meskipun perbankan kan bisa dikatakan kalah di tahun ini, tapi untuk tren di tahun depan saya melihatnya perbaikan kondisi ekonomi yang saya lihat secara data-data ya, kita bicara indeks PMI kita sudah kembali naik ke atas 50 ya kan, keyakinan konsumen kita naik, pertumbuhan kredit meskipun agak sedikit melambat ya, terakhir kan ke 7,74%. Namun tampaknya di sini realisasi performance bank di tahun depan tuh bisa berpeluang lebih baik seiring dengan stabilnya ekonomi ya di dalam negeri seperti itu. Nah, ini yang membuat saya yakin kenapa perbankan tahun ini tuh belum terlalu banyak direspon karena eh, tampaknya investor membutuh pembuktian dulu dengan likuiditas yang diberikan lebih melimpah, suntikan apa namanya insentif ke ekonomi lewat tadi ya kucuran likuiditas itu, apakah ekonomi mampu bergerak tidak bertahan atau tidak. Apalagi nanti kalau kita lihat bagaimana pertumbuhan ekonomi di Q4. Nah, apakah Indonesia mampu bertahan di atas 5% seperti itu? Nah, hal seperti itu kalau mampu memang terbukti di atas target, tentu saja ini menjadi kabar bagus buat sektor perbankan di tahun depan. Seperti itu. Oke, yang paling dekat yang akan kita hadapi di awal tahun adalah January Effect biasanya begitu ya Mas Praska. Ya. Menurut Anda akan seberapa besar efek dari January Effect ini terhadap pasar modal di Indonesia? Dari pandangan saya, untuk tahun ini karena indeks sudah rally ya, bahkan tertinggi kan di sekitar 8.760-an ya kurang lebihnya ya. Ini January Effect cenderung agak kecil ya peluangnya, bahkan mungkin di awal-awal minggu indeks berpotensi mengalami kenaikan. Tapi untuk full month Januari, saya melihatnya peluang nggak kecil dan bahkan cenderung rawan Hmm, profit taking. Ditambah dengan Oke. kita mungkin ya bisa dikatakan beberapa saham sudah jenuh beli sama beberapa saham konglomerasi ya. Ini yang bisa dikhawatirkan terjadi koreksi jangka pendek sekaligus menekan IHSG, kira-kira seperti itu. Oke, yang saya catat bahwa dari analisis Mas Praska tadi bahwa di tahun depan masih ada rawan koreksi, terutama di semester pertama, kemudian juga ada kemungkinan profit taking di kuartal pertama, juga memang harus dihadapi beberapa sektor-sektor yang ada pergeseran begitu yang akan bersinar di tahun depan, termasuk ada komoditas dan juga perbankan. Terima kasih CEO Advisor Provina Visindo Praska Putrantio atas waktunya bersama kami di Kompas Bisnis. Sehat selalu. Terima kasih, selamat pagi.